Hari ini, saya mau kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Perbuatlah Demikian. Seorang muda yang percaya Tuhan dan seorang muda yang tidak percaya melakukan perjalanan bersama. Yang percaya bertanya kepada yang tidak percaya, "Kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhan?" "Aku tidak mau percaya kepada Tuhan karena aku benci banyak hal terlarang di dalam ke-10 firman," jawab yang tidak percaya. Kedua orang itu menghadapi sebuah papan, tanda penunjuk jalan. Pada papan tanda penunjuk jalan itu ada 3 arah, arah ke kanan, ke kiri, dan lurus menunjuk masing-masing kota. Pada papan tanda penunjuk jalan itu ada arah ke kota-kota itu. Namun, tiba-tiba orang yang percaya kepada Tuhan mengubah arah-arah yang menunjuk kota-kota itu. Karena itu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, "Kenapa kamu berbuat seperti itu?" Nanti orang tidak bisa mencari arah yang benar dan tidak bisa sampai ke tempat tujuan mereka. Kembalikan seperti awalnya. Lalu orang yang percaya kepada Tuhan itu berkata kepadanya, "Tuhan telah memberikan kita ke-10 firman dan Alkitab untuk menunjukkan kepada kita arah ke kerajaan surga, supaya kita bisa berjalan ke kerajaan surga dengan tepat. Kalau kita melakukan apa yang terlarang di dalam ke-10 firman, kita tidak akan tiba di tempat tujuan kita. Itulah sebabnya ada yang dilarang di dalam ke-10 firman. Bukan karena Tuhan ingin mengambil kebebasan dari kita dan membatasi perilaku kita." Selama mereka berjalan bersama, kedua orang anak muda itu, akhirnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan mulai mengerti kenapa banyak hal dilarang di dalam Alkitab, seperti jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan jangan mencuri. Kita sama dengan kedua orang yang sedang di dalam perjalanan mereka ini. Ketika kita melihat semua firman dari 66 kitab suci, Tuhanlah yang mengetahui jalan yang tepat ke surga, yaitu dunia rohani. Jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, apakah yang harus kita lakukan di dalam semua ajaran-ajaran Tuhan? Kita harus melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan telah berkata, "Perbuatlah ini." Namun kita berpikir, "Sungguhkah aku tidak masuk ke surga hanya karena tidak melakukan ini?" Saat itu, kerajaan surga jauh daripada kita. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita adalah jalan yang menuntun kita ke kerajaan surga. Sebab Tuhan mengetahui segala alat yang dibuat setan untuk mengganggu kita ke surga. Dia berkata kepada kita, "Jangan melakukan ini, tetapi lakukanlah itu." Kita harus mengingat alasan kenapa firman-firman Tuhan tertulis seperti ini di dalam 66 Alkitab. Banyak orang ingin belajar Alkitab. Ya, bagus dan baik untuk belajar Alkitab. Tetapi jika belajar Alkitab hanya untuk memuaskan pengetahuan, itu salah. Kita belajar Alkitab bukan untuk memuaskan pengetahuan kita, melainkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itulah alasan yang benar kita belajar Alkitab, bukan? Saya senang belajar Alkitab karena bisa mengerti apa yang belum pernah saya ketahui, seperti kisah akan Adam dan Hawa, pengadilan Raja Salomo, dan Daud telah mengalahkan Goliat. Saudara-saudari, seperti ini, seseorang belajar Alkitab hanya untuk memuaskan pengetahuannya, pelajarannya menjadi gagal. Kita belajar Alkitab untuk menuruti kehendak Tuhan, supaya kita bisa masuk ke kerajaan surga. Saat itu, pelajaran Alkitab berguna bagi kita, bukan? Aku mau lebih utama daripada orang lain dengan belajar apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini bukan tujuan belajar Alkitab. Bagaimana aku bisa menuruti kehendak Tuhan lebih tepat lagi? Di dalam kehidupan iman kita, kita harus belajar Alkitab
untuk melakukan apa yang belum kita lakukan sejauh ini, supaya kita bisa maju ke arah benar, mencapai kerajaan surga. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar, dan apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah demikian. Semua firman di dalam 66 Alkitab merupakan penunjuk arah ke arah kerajaan surga. Kita tidak boleh mengubah penunjuk arah itu menurut keinginan kita, karena kita tidak setuju dengan petunjuk arah itu. Jika kita tidak melakukan karena tidak tahu, itu memang masalah besar. Tapi jika mengetahuinya tapi tidak melakukannya, itu sebenarnya tidak boleh terjadi, bukan? Karena itu, kita belajar firman Tuhan bukan untuk memuaskan pengetahuan kita, tetapi untuk memahami bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Itulah tujuan benar untuk belajar Alkitab. Di sini, Yesus berkata, "Jawabanmu itu benar. Kamu sudah tahu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Oleh karena itu, judul khotbah hari ini adalah "Perbuatlah demikian." Kita terus belajar semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Jika Tuhan mengajarkan kita melakukan hal yang kecil, kita melakukan hal yang kecil. Dan jika Tuhan mengajarkan kita melakukan hal yang besar, kita semua harus melakukan hal yang seperti itu. Meskipun kita menghafal semua 66 kitab di dalam Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu, dan mengerti makna-makna dari firman Tuhan, jika kita tidak melakukan sedikit pun dari itu, semua pelajaran kita sia-sia. Oleh karena itu, Yesus berkata, ketika dia ditanyai tentang Taurat, "Jangan hanya tahu itu, tetapi perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 20. "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Yesus berkata bahwa kita bisa mengenal mereka dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Inilah ajaran dari Yesus. Semua firman dari 66 kitab di dalam Alkitab merupakan petunjuk arah ke kerajaan surga. Tak seorang pun boleh menambahkan ataupun mengurangkan ataupun mengubah petunjuk arah itu. Karena Tuhanlah yang telah menetapkan jalan ke kerajaan surga melalui Alkitab. Saya dan Anda semua harus dapat mengikuti dan menaati jalan ini dengan benar. Ayat 22 kita baca, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka melakukan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Artinya, aku tidak akan menerima kamu. Siapakah orang itu? Mereka yang mengubah petunjuk arah yang dibuat oleh Tuhan dengan berpikir, "Aku mau melakukan dengan caraku. Kenapa tidak boleh?" Mereka tidak bisa masuk ke surga sama sekali. Yesus telah mengajar kita bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga menuruti petunjuk arah yang salah, dengan berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan yang tidak melakukan hukum Tuhan." Saudara-saudari, Tuhan telah membuat petunjuk-petunjuk arah yang benar, karena Dia mengetahui jalan ke kerajaan surga.
Namun menurut Daniel pasal 7, apa yang dilakukan iblis musuh kita terhadap waktu dan hukum, dia telah mengubahnya. Dia telah mengubah hari Sabat yang telah ditetapkan Tuhan menjadi hari Minggu. Dia sudah mengubah petunjuk arah untuk menyesatkan kita. Banyak orang agamawi di dunia sekarang, di antaranya orang Kristen, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan orang yang menyembah dewa lain. Tak seorang pun berjalan ke kerajaan surga dengan benar. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kenapa menuju kebinasaan? Tuhan sudah menetapkan petunjuk arah untuk membawa kita ke kerajaan surga. Tetapi setan si iblis mengubahnya dengan kehendaknya sendiri, dan sekarang semua orang melalui jalan campur aduk yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, Tuhan datang sekali lagi ke bumi ini untuk menetapkan lagi petunjuk arah yang benar menuju kerajaan surga yang sudah diubah, bukan? Itulah sebabnya hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang akan berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama-Mu, sudah mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Namun Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jika kamu menuruti petunjuk arah yang telah kupasang, kamu pasti telah merayakan hari Sabat dan hari Paskah dan diam di dalam perjanjian baru. Tetapi kamu tidak memelihara perjanjian baru, karena itu kamu harus pergi ke tempat lain. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, sambil melihat adegan di mana Yesus mengusir mereka. Kita bisa mengerti kenapa Tuhan terus-menerus begitu keras berkata, jangan menambahkan atau mengurangkan sesuatu daripada 66 kitab dari Alkitab. Jangan mengubah petunjuk arah ini. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Jangan menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari firman Tuhan. Artinya, kita tidak boleh mengubah petunjuk arah ke kerajaan surga. Itu berarti bahwa kita tidak boleh menerima jalan lain, kecuali jalan yang telah ditetapkan Tuhan untuk menuntun semua umat manusia ke kerajaan surga. Namun pada tahun 321 Masehi, secara diam-diam agama penyembahan Dewa Matahari memasuki agama Kristen dan membuang petunjuk arah yang benar yang bernama hari Sabat dan memasang petunjuk arah lain yang bernama ibadah pada hari Minggu. Pada tahun 325 Masehi, agama tersebut membuang petunjuk arah yang bernama Paskah dan memasang petunjuk arah lain bernama Natal. Sekarang umat manusia mengikuti jalan itu. Ada jalan yang sudah ditetapkan Tuhan dan jalan yang sudah ditetapkan setan. Lalu umat manusia sedang melalui jalan yang mana? Jadi menurut Alkitab, pintu dan jalan yang menuju kepada kebinasaan itu lebar dan luas, dan banyak orang masuk melaluinya. Tetapi pintu dan jalan yang menuju kepada kehidupan itu sesak dan sempit, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari, walaupun banyak orang di dunia ini tidak menyetujui jalan penginjilan yang sedang kita lakukan ini, kita harus berjalan dalam kepercayaan kita ini sampai ke kerajaan surga, bersandar pada firman Tuhan, supaya tidak akan menyesal. Yesus telah memberikan Yohanes sebuah penglihatan dan berkata, jangan menambahkan sesuatu pada kitab ini, jangan mengurangi sesuatu dari kitab ini, jangan menetapkan jalan lain kecuali jalan yang telah ditetapkan. Di manakah ada petunjuk arah yang bernama ibadah hari Minggu, yang bernama Natal, dan yang bernama penyembahan salib?
Yesus telah berkata jangan menambahkan atau mengurangi apapun daripada kitab ini. Hal ini adalah yang paling penting dalam memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus menjelaskan hal ini dengan benar. Banyak orang mengira mereka sedang berjalan ke arah yang benar. Karena itu, kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita melalui Alkitab. Bukankah itu jalan ke kerajaan surga? Dan itulah jalan untuk kita diberkati di bumi ini. Karena banyak orang di dunia ini tidak mengerti jalan satu-satunya untuk masuk ke surga ini. Mereka memiliki sebuah pikiran yang salah. Jalan ini tampaknya jalan benar. Karena banyak orang melaluinya. Tetapi Yesus telah berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jumlah umat Tuhan kecil dibandingkan jumlah penduduk yang ada di bumi ini. Meskipun begitu, kita harus menuruti petunjuk arah yang telah ditetapkan oleh Tuhan sampai kita masuk ke kerajaan surga. Saudara-saudari, itu tidak boleh diubah dengan sesuka hati, karena itu adalah janji di antara Tuhan dan manusia, bahwa kita akan memasuki kerajaan surga ketika kita melakukannya. Biarkan saya memberi sebuah contoh. Banyak anggota datang ke sini dengan mengemudi mobil untuk beribadah pada Sabat. Dalam perjalanan Anda ke sini sudah melewati beberapa lampu lalu lintas, bukan? Ada 3 warna pada lampu lalu lintas. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Apa artinya lampu merah? Itu artinya berhenti, jangan pergi. Pada waktu lampu merah menyala, jika seorang terus maju, tidak berhenti karena dia ingin lakukan begitu, kecelakaan besar akan terjadi. Bukankah begitu? Kesakitan menunggu di situ. Kematian menunggu di situ. Lengan atau kaki seseorang patah dan bahkan mati ditabrak. Sangat banyak hal buruk yang tidak diinginkan bisa terjadi. Alkitab merupakan papan petunjuk arah yang telah dibuat oleh Tuhan untuk kita menuju ke surga. Kita tidak boleh mengabaikan petunjuk arah ini. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberikan Yohanes perkataan terakhir di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, bukan? Jangan menambahkan atau mengurangkan. Dengan berkata, kuduskanlah hari Sabat dan terimalah berkat dari Tuhan. Dia mengakui kita sebagai umatnya melalui janjinya. Tetapi orang mengubah janji itu menurut pendapatnya sendiri. Apakah yang terjadi? Kecelakaan besar bisa terjadi. Kematian akan mendatangi mereka. Kebinasaan akan mendatangi mereka. Kesakitan akan mendatangi mereka. Mari kita tegaskan melalui Yehezkiel pasal 20 bahwa Tuhan telah membuat janji yang seperti itu dengan kita. Pasal 20 ayat 10 kita baca. Aku menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka. Menjadi apa? Menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan memberikan hari Sabat sebagai peringatan di antara Dia dan umatnya, supaya mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan mereka. Namun orang-orang mengubah petunjuk arah ini menurut caranya sendiri. Yesus berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, bukan? Ayat 13 kita baca. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tuhan memberikan hari Sabat sehingga jiwa kita dapat hidup dan menjadikan hari Sabat sebagai tanda untuk mengenal Dialah Tuhan kita dan kitalah umatnya. Namun mereka mengubah hari Sabat menurut pikiran mereka. Banyak orang sedang melalui jalan yang sudah diubah itu.
apakah mereka bisa sampai ke kerajaan surga? Tidak bisa. Di dalam Matius pasal 12, Yesus berkata, "Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Di dalam Lukas pasal 4, kita bisa melihat bahwa Yesus sudah masuk ke rumah ibadat dan berdiri untuk berkhotbah kepada banyak orang yang berkumpul pada hari Sabat menurut kebiasaannya. Tuhan telah datang ke bumi ini dan telah membuat jalan yang menuju ke kerajaan surga. Tetapi orang-orang mengubah petunjuk arah sesuai keinginan mereka dan tidak menurutinya. Lalu, akhirnya, jiwa mereka tidak bisa menghindari kebinasaan dan kematian. Kita dapat memastikannya sekali lagi. Mari kita baca Keluaran pasal 31 ayat 13. "Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13 ini, siapakah yang berkata, "Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara"? Tuhan sudah menetapkan petunjuk arah ke kerajaan surga seperti ini. Menurut Kejadian pasal 2, hari keberapakah hari Sabat? Hari ketujuh adalah hari Sabat. Hari itu tidak boleh diubah sama sekali. Fakta bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh, itu aturan ketat yang tidak boleh diubah. Tetapi agama yang menyembah dewa matahari sudah memasuki agama Kristen dan mengubah petunjuk arah yang menuju ke kerajaan surga. Jika Anda mau pergi dari Seoul ke Busan, Anda harus menuruti petunjuk arah ke Busan. Jika Anda tidak menurutinya, tetapi menuruti petunjuk lain, Anda akan tiba di kota lain. Sama seperti ini, Tuhan sudah mengadakan perjanjian baru di bumi ini dan memberikan kita ajaran kudusnya agar kita menuruti jalan itu, bukan? Lakukanlah dan perbuatlah. Jangan kamu melakukan ini. Sebab kita akan menjauh dari kerajaan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, jangan pergi ke arah jalan itu. Tuhan telah memberikan kita perintah-perintah itu. Bukan karena Dia mau membatasi kita dan mengurung kita di dalam pagarnya. Seberapa besar kasih Tuhan terhadap kita? Jika Tuhan tidak mengasihi kita, Dia tidak usah datang sampai ke bumi ini untuk memberikan kita pengampunan dosa dan tidak usah disalibkan sebagai korban penebus salah. Bukankah begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia sudah menetapkan semua petunjuk dan arah untuk menuntun kita ke kerajaan surga. Jadi mari kita lakukan setiap firman Tuhan dengan kesungguhan hati supaya kita bisa sampai ke kerajaan surga. Mari kita lihat satu firman lagi di Yakobus pasal 2. Pasal 2 ayat 14 kita baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dengan kata lain, iman itu tidak berguna. Perbuatan tanpa kata-kata lebih baik daripada hanya berkata, imanku sudah baik dan teguh. Mari kita baca sekali lagi. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Adalah mati. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan berkata, perbuatlah ini, atau jangan melakukannya? Kita harus berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, dan tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan. Walaupun jalan lain itu kelihatannya bagus untuk kita lalui, itu hanyalah godaan sementara.
Di dalam dunia binatang, ular di gurun susah mencari mangsa. Ular di situ biasanya memangsa burung. Ular mengubah tubuhnya seperti suasana lingkungan hidup, dan seolah-olah ia adalah serangga atau suatu makhluk yang kecil untuk memancing burung-burung. Saat burung-burung terbang, benda kecil seperti ulat itu bergerak-gerak seperti ini. Sebenarnya ulat yang bergerak itu bukan ulat, tetapi ekor ular. Ular mengubah warna tubuhnya seperti lingkungan alam, terkecuali ekornya. Burung tidak bisa melihat ular, tetapi menganggapnya sebagai ulat atau serangga, sehingga menyerangnya. Burung itu terbang ke arah ular itu dengan berpikir, ada makanan di situ. Ular tetap menunggu sampai burung mendekatinya, dan barulah memangsa burung itu. Dikatakan bahwa inilah salah satu dari keahlian ular, memancing mangsanya untuk hidup di gurun ataupun tanah tandus. Itulah godaan. Jika begitu, apakah anak-anak Sion berkemampuan mengenali godaan rohani? Tuhan mengetahui bahwa kita tidak tahu itu, jadi apa yang Dia katakan kepada kita? Dia berkata jangan melakukannya. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan berpikir, di situ pasti ada godaan yang akan membinasakan jiwa kita. Di mata burung terlihat ulat, bukan ekor dari ular itu. Burung itu tidak tahu kematian tepat di depannya. Ketika burung itu terbang di langit untuk mencari makanan, itu kelihatan benar-benar makanan yang enak. Burung itu terbang mendekati makanan, dan saat itu, kepala ular segera muncul dan menelan burung itu. Tuhan mengetahui semua godaan yang di depan kita. Dia sudah memberikan kita perintahnya berkata, jangan melakukan ini atau perbuatlah ini. Karena Tuhan mengasihi semua anak Sion dan mengetahui sifat kita lebih dari siapapun, Dia khawatir akan kita kehilangan kerajaan surga. Maka Dia berkata kepada kita melalui 66 kitab di dalam Alkitab, jangan melakukan ini atau perbuatlah ini. Kita tidak boleh hanya menganggap firman Tuhan sebagai pengetahuan dengan berpikir, aku baru sadar inilah arti perkataan ini. Alkitab telah berkata kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan? Kita baca ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jika iman kita tanpa perbuatan, kita sama juga tidak memiliki iman. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Di gereja-gereja duniawi saat ini, kita hanya perlu percaya pada pencurahan darah pada salib. Apakah kami membutuhkan hari Sabat dan Paskah? Mereka banyak berbicara tentang hal-hal seperti ini. Karena kita percaya, kita sedang memelihara hari Sabat dan merayakan Paskah, bukan? Ayat 24 kita baca, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudari, kita harus memiliki kehidupan iman dan mengikuti jalan yang Tuhan tuntun dan perintahkan. Sekarang, dunia ini mengikuti petunjuk arah yang telah diubah oleh setan, yang tidak menuju ke surga.
Kita harus dapat memimpin mereka dengan benar dari sana. Penginjilan adalah hal untuk memperbaikinya. Mari kita sampaikan ajaran-ajaran Tuhan yang benar kepada semua orang di dunia. Dengan demikian, mari kita pimpin banyak jiwa kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Tempat tujuan saya, tempat tujuan Anda, dan tempat tujuan kita adalah kerajaan surga. Jadi jangan tersandung oleh banyak jerat di bumi ini, tetapi mari kita hanya melalui jalan Tuhan selama waktu tersisa di dalam kehidupan iman kita. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.